Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Angin Blaze yang mulia, Rain Dashwalker yang tetap diam di samping benar-benar mengingatkan pihak lain, sesuatu yang jarang, cepat dan tutup ruang. Baiklah. Sebuah gulungan muncul di tangan yang mulia Blaze Wind. Saat dia mengaktifkannya, itu segera menghasilkan penghalang spasial redup untuk mengelilingi istana sekte pedang langit. Mereka yang hadir, Dewa Iblis 100 Pertempuran Fan Chuhu, ahli berjubah hitam, Rain Dashwalker, dan utusan api air semuanya yakin bahwa jika Sue Ying melepaskan teknik penyegelan 5 fase melawan mereka semua, mereka bisa melawannya dengan mudah. Tapi yang mereka takutkan adalah Sue Ying cukup cepat dan berurusan dengan satu orang. Mereka harus mengakui bahwa mereka, para ahli tingkat 10 yang hadir di sini, semuanya bukan lawan dari Sue Ying itu. Kesenjangannya terlalu besar. Ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar memahami teknik penyegelan 5 fase di alam primal chaos. Rain Dashwalker mungkin bangga dan menyendiri, tapi dia masih berseru kagum saat ini. Ini memang menakutkan. Yang mulia Blaze Wind yang arogan melihat ke bawah ke arah naga ajaib raksasa yang melingkar di udara, dan pemuda berjubah putih itu berdiri di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghormati Sue Ying. Dunia kultivasi bekerja dengan cara yang sederhana. Meskipun memiliki latar belakang yang kuat patut dibanggakan, kekuatan adalah akar. Ketika seorang kultivator sepenuhnya dilampaui oleh orang lain dalam hal kekuatan, dia hanya akan menghormati dan mengagumi pihak lain. Ini adalah penghormatan terhadap kekuatan. Teknik penyegelan 5 fase. Hanya ketika saya sepenuhnya memahami kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari, saya dapat naik di atasnya, yang mulia Blaze Wind berpikir, tapi aku sudah lama berkultivasi dengan pahit untuk memahami kitab suci masa lalu dari kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari. Kakak laki-laki klan saya dengan kebanggaan dan kepercayaan diri itu telah mengembangkan kitab suci masa lalu sebelum berlatih kitab suci masa depan. Namun dia kehilangan dirinya sendiri di masa depan dan menjadi gila. Kitab suci masa lalu adalah yang paling mudah untuk dilatih. Adapun kitab suci masa depan, adalah mungkin untuk kehilangan diri sendiri di dalamnya. Dan itu akan menyebabkan kultivator menjadi gila. Yang paling sulit adalah kitab suci masa kini. Dan untuk menggabungkan 3 alam menjadi satu adalah sesuatu yang sulit. Dalam sejarah, ada beberapa yang menjadi gila karena mengolahnya. Ada juga yang bunuh diri. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya akan pucat saat menghadapi kurang dari teknik 3 alam lebih besar dari. Sebagian besar hanya akan mulai mengolahnya setelah menjadi dewa kosmos. Beberapa bahkan menunda pelatihan dalam kitab suci masa kini, sampai mereka menjadi dewa kosmos tingkat kedua. Saat ketiga alam itu menyatu menjadi satu, kekuatan kultivator akan menjadi mengerikan. Dia tidak akan berada di masa lalu, masa depan atau masa sekarang. Serangan dari musuh tidak bisa menyentuh pengguna sama sekali. Teknik-teknik seperti itu tidak lebih buruk dari kesempurnaan agung pengosongan. Selanjutnya, itu lebih menakjubkan dalam kekuatan tempurnya. Biasanya, hanya Dewa Kosmos yang berani melatih teknik kultivasi rahasia yang mengerikan. Yang mulia Blaze Wind menghela nafas. Teknik penyegelan 5 fase. Teknik 3 alam. Dan banyak teknik penghantaran rahasia mengerikan lainnya akan memungkinkan pembudidaya mencapai alam tak tertandingi. Seperti Van leluhur dan beberapa eksistensi lainnya, mereka telah mencapai puncak sebelum kembali untuk meneliti jalur dao mereka sendiri dan menyimpulkan beberapa teknik kuat di alam primal chaos. Ini secara teoritis mungkin. Seperti teknik penyegelan 5 fase secara teori, adalah mungkin untuk memahaminya di alam primal chaos. Tapi berapa banyak ahli primal chaos yang bisa mencapai puncak di 5 jalur dao yang berbeda? Itu mungkin dalam teori, namun kemungkinan untuk mencapainya, pada kenyataannya, rendah. Dan mereka yang berdiri tak tertandingi di puncak di Realm Heart Gridland tidak terlalu peduli apakah para junior bisa memahami tekniknya atau tidak. Tidak peduli apa, mereka hanya akan membuat metode. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang bisa memahaminya. Seberapa kuat seorang kultivator dapat ditentukan oleh seberapa banyak usaha dan kesulitan yang telah dia atasi. Yang mulia Blaze Wind merasa kagum. Meskipun sulit untuk memahami seni absolut seperti itu, pembudidaya bisa menyapu mereka yang berada di level yang sama begitu dia berhasil. Sue Ying melihat ke bawah ke kerumunan ahli tingkat 10 di dalam istana sekte pedang langit. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka benar-benar menggunakan harta rahasia untuk mengisolasi ruang itu. Ini membawa seringai pada Sue Ying. Dia kemudian mengumumkan, saya, Ying San Sue Ying, saat ini menantang semua ahli dari sekte pedang langit.
Mo Chao ini sangat biasa-biasa saja sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dariku. Kecuali Sekte Pedang Langit Selema ini, petik 2. Suaranya seperti ombak yang bergulung ke segala arah. Tantangan. Menamparkan wajah. Sue Ying saat ini mengandalkan ini untuk memberikan tamparan keras pada reputasi Sekte Pedang Langit. Istana Sekte Pedang Langit. Yang Mulia Blaze Wind dan yang lainnya tidak akan merasa malu karena mereka bukan murid dari Sekte Pedang Langit. Menggunakan teknik penyegelan 5 fase untuk menantang para murid Sekte Pedang Langit secara terbuka? Siapa yang bisa menjadi lawannya? Dewa Iblis Pertempuran 100 Fan Chuhu menggelengkan kepalanya. Jangan katakan menantang yang lain secara terbuka. Bahkan jika kita mencari ahli di seluruh Realm Heart Gridland, mereka yang bisa mengalahkan Ying San Sue Ying ini di Primal Chaos Realm dapat dihitung dengan jari, dan mereka semua adalah kultivator yang disukai dari setiap organisasi besar. Tidak mungkin bagi Sekte Pedang Langit untuk mengundang mereka sama sekali. Yang Mulia Blaze Wind bergumam. Dari segi teknik budidaya, teknik penyegelan 5 fase bukanlah seni terkuat di alam Primal Chaos. Hanya ada sekitar selusin teknik yang lebih kuat dari itu. Tetapi semakin kuat seni absolut, semakin tinggi kesulitan mengolahnya. Hanya sedikit dalam sejarah yang berhasil menguasai teknik-teknik ini, apalagi di era sekarang ini. Lagi pula, sebagian besar orang yang mengembangkan teknik penanaman rahasia yang menantang surga semacam itu akan memiliki fondasi yang hebat atau bakat yang mengerikan. Mereka akan melangkah ke alam Dewa Kosmos tidak lama setelah memahami teknik seperti itu. Sama seperti Sue Ying, dia telah memahami teknik penyegelan 5 fase, dan itu setara dengan mengambil satu langkah melewati pintu ke alam Dewa Kosmos. Oleh karena itu, hampir semua pembudidaya yang memahami teknik pemberian rahasia yang menakutkan ini telah menjadi Dewa Kosmos. Akibatnya, mereka yang masih berada di alam Primal Chaos dan bisa mengalahkan Sue Ying sangat sedikit. Mereka semua adalah kesayangan organisasi besar. Lebih jauh lagi, murid-murid yang bukan dari Sekte Pedang Langit memenuhi syarat untuk bertarung dalam tantangan terbuka oleh Sue Ying ini. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Saya pikir beberapa Dewa Kosmos baru bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Petik 2. Dewa Kosmos juga harus berkultivasi untuk waktu yang lama dan mendapatkan pengalaman yang cukup sebelum mereka bisa menang atas Ying San Sue Ying ini. Dewa Kosmos yang baru muncul itu, mereka hanya pada kekuatan tingkat ke-10 dan bukan lawan dari Ying San Sue Ying ini. Banyak pembudidaya menyaksikan pertempuran ini dari seluruh dunia. Banyak gerbong melayang di udara, dan para ahli saling bergosip. Bahkan para ahli Primal Chaos mengagumi pemuda berjubah putih yang berdiri di belakang naga ajaib yang sangat besar ini. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Saat teknik penyegelan 5 fase dirilis, bahkan para ahli tingkat ke-10 tidak dapat melarikan diri darinya. Dewa Kosmos baru akan ditangkap juga. Mereka, para ahli Primal Chaos biasa, akan disapu bersih oleh Sue Ying seperti semut. Kekuatan ini berada di urutan teratas bahkan di dalam 6 negara kuno yang hebat. Salah satunya memuji. Pakar abnormal seperti itu sebenarnya berasal dari 4 bangsa iblis hitam kita. Luar biasa. Namanya kemungkinan akan terdengar di seluruh Realm Heart Gridland. Banyak orang merasa terhormat hanya dengan memikirkannya. Tidak peduli apa, mereka semua berasal dari 4 negara iblis hitam, dan ini hanyalah keunggulan kecil di tanah besar hati alam yang luas. Ini adalah wilayah yang biasa-biasa saja, dan organisasi yang kuat seperti bangsa kuno angin musim panas paling meremehkan mereka. Ada penghinaan alami untuk orang-orang lemah ini. Namun demikian, seorang ahli seperti Sue Ying, benar-benar keluar dari wilayah ini, menguasai seni mutlak seperti teknik penyegelan 5 fase. Bahkan para ahli Primal Chaos dari negara-negara kuno tidak akan berani memandang rendah dirinya. Padahal banyak yang mengamati dan berdiskusi satu sama lain. Pada kenyataannya, beberapa Dewa Kosmos juga menonton pertempuran ini. Bagaimanapun, ini adalah konfrontasi antara Sekte Pedang Langit dan Agama Suci Awan Selatan. Terutama 2 pahlawan besar, Raja Pedang Langit dan Raja Awan Selatan, mereka juga menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Sue Ying. Suara gurunya terdengar. Guru, Sue Ying menjawab. Tangkap yang bernama Mo Chao hidup-hidup. Jika Anda setuju dengan itu, saya akan membiarkan Raja Pedang Langit menebusnya. Raja Awan Selatan ditransmisikan. Saya secara alami tidak menentangnya. Sue Ying menangkapnya hidup-hidup justru karena alasan ini. Jika dia membunuh pihak lain, dia hanya akan mendapatkan beberapa harta rahasia. Membiarkan pihak lain menebusnya, dia bisa mendapatkan sejumlah besar kristal kosmos.
Sue Ying tidak memperlakukan Raja Guntur Mo Chao ini sebagai lawannya. Dia juga tidak memiliki kebencian padanya. Bagaimanapun, mereka berdua melakukan ini untuk agama mereka. Baiklah, lanjutkan dengan sikapmu saat ini dan blokade mereka. Raja Awan Selatan memerintahkan. Ya. Sue Ying juga mengerti. Mengingat kekuatannya saat ini, rencana Sekte Pedang Langit untuk maju ke 4 negara iblis hitam telah terganggu secara signifikan. Jelas, kedua belah pihak memulai negosiasi mereka. Sekte Pedang Langit telah mengirim Chang Suwang dan yang lainnya di masa lalu untuk memblokade Istana Suci Awan Selatanku. Mereka bahkan membunuh beberapa murid kita, dan kejam. Sue Ying terus berteriak dari atas naga ajaibnya, saya masih berpikir banyak ahli tangguh yang ada di Sekte Pedang Langit. Mo Chao ini masih cukup berani, meskipun sedikit terlalu lemah. Saat ini, apakah masih ada orang yang berani melawanku, Yingsan Sue Ying? Gelombang tsunami kekosongan telah membungkus seluruh istana Sekte Pedang Langit. Dia akan melanjutkan blokade sekte tersebut. Dan dia akan memblokadenya selama lebih dari 100 juta tahun. Meskipun banyak ahli dari Sekte Pedang Langit merasa frustrasi dan marah, tidak ada yang berani bertindak. Mereka menghormati dan meneror kekuatan yang dimiliki Sue Ying ini. Seekor naga ajaib besar melingkar di udara. Sepasang mata yang sejernih danau itu mengarahkan pandangannya ke area yang luas. Saat ini sedang gembira. Di masa lalu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai hewan peliharaan yang bertanggung jawab hanya untuk menarik kereta untuk Yang Mulia Raja Awan Selatan. Meskipun demikian, saat mengikuti pemilik barunya, Sue Ying, ia dapat menikmati pemandangan indah ini dari atas. Sue Ying duduk bersila di punggung naga ajaib yang luas itu. Dia merenungkan, ada ahli primal chaos yang lebih kuat dari saya di Realm Heart Gridland, meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk ada di Sekte Pedang Langit. Lebih jauh lagi, mereka yang lebih kuat dariku di alam yang sama hanya bisa mengalahkanku dan tidak membunuhku. Sue Ying dipenuhi dengan keyakinan. Kekuatannya dan fakta bahwa dia telah mencapai puncak alam kekacauan primal di alam Mirage dan ilusi berarti bahwa jiwanya sama kuatnya. Jika kita terus bertarung, Sekte Pedang Langit kemungkinan besar akan mengakui kekalahan cepat atau lambat. Aku ingin tahu, berapa banyak yang bisa ditukarkan dengan Raja Guntur Mo Chao, pikir Sue Ying. Dia ingin mengandalkan ini untuk membeli beberapa harta Mirage dan Illusory Realm. Meskipun kemungkinan besar gurunya, Southern Cloud King akan meminjamkan sejumlah uang ini jika dia bertanya. Tetapi, Sue Ying bukanlah orang yang tak tahu malu, meminta satu hal sebelum meminta yang lain lagi. Raja Awan Selatan hanya akan menjadi marah karenanya. 5 Pace Bets diberikan dengan sukarela oleh gurunya, dan itu sudah dianggap sebagai bantuan besar. 5 Pace Bets bernilai sekitar 20 juta kristal kosmos. Ini karena manik-manik 5 fase telah disempurnakan sejak lama, dan Raja Awan Selatan tidak memiliki siapapun untuk diberikan. Itulah mengapa dia memberikannya kepada Sue Ying. Karena Sue Ying telah mendapatkan hadiah yang begitu besar, dia tidak berani membuka mulutnya seperti singa. Weng! Dengan pikiran, Sue Ying mengirimkan kesadarannya ke dalam salah satu manik-manik 5 fase di mana Raja Guntur Mo Chao dikurung. Ini adalah dunia yang disegel. Menjadi harta rahasia kelas atas, itu sangat stabil. Kebanyakan dewa kosmos juga tidak akan bisa lepas darinya. Aku ditakdirkan. Pria berjubah ungu Mo Chao duduk bersila di kehampaan melihat sekelilingnya. Itu adalah bagian dari ruang tertutup. Mata Mo Chao dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak lagi berjuang. Dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun tidak berhasil, dia tidak bisa mengguncang ruang tertutup ini sama sekali. Apakah aku, Mo Chao, akan dikutuk seperti ini? Tidak, tidak, Yingsan Sue Ying tidak membunuhku. Mungkin saja bagi saya untuk hidup. Hati Mo Chao berantakan. Pertempuran sering terjadi antara organisasi di Realm Heart Gridland, dan itu normal bagi para ahli untuk jatuh. Beberapa dewa kosmos telah mati selama pertempuran ini. Jadi bagaimana jika ahli tingkat ke-10 mati? Itu tidak akan menyebabkan gelombang sama sekali. Saya telah mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup saya. Aku bahkan pergi ke Myriad Realms Ancient Nation sendirian, melintasi 10 jembatan bencana meskipun ada pesimisme dari orang lain. Baru kemudian saya mencapai tahap saya saat ini. Mo Chao menggertakkan giginya. Dia merasa tidak rela. Benar-benar tidak mau. Jalur kultivasinya sangat sulit, dan tidak mudah baginya untuk mencapai tempat dia berada. Namun demikian, kegagalan mungkin bisa mengakhiri perjalanannya. Hah, sosok kabur mulai mengembun. Itu tidak lain adalah Sue Ying yang berjubah putih. Yingsan Sue Ying. Mo Chao buru-buru berdiri. Dia menatap Sue Ying dengan kesiapan di matanya.
Biarkan aku melihat semua harta yang kamu miliki, kata Sui Ying. Apa yang ingin kamu lakukan? Mo Chao menjadi gugup dan waspada. Haha, kenapa? Apakah Anda masih berpikir untuk menolak meskipun di mana Anda berada sekarang? Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa saja menghancurkanmu sampai mati menggunakan segel 5 fase. Kata Sui Ying. Mo Chao mengerti hal ini. Dia secara pribadi mengalami betapa kuatnya teknik penyegelan 5 fase. Saat itu hanya digunakan untuk mengikatnya. Namun kekuatan besar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Mo Chao. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa menahan kekuatan penekan pembatasan spasial. Itu membuatnya mengerti bahwa jika segel lain menekannya, dia akan mati. Bahkan jika dia telah melatih tubuh tanpa kematian pedang langit dengan kesempurnaan besar, dia hanya bisa bertahan untuk beberapa gerakan. Di sini, Mo Chao melambaikan tangannya. Pada saat itu, banyak senjata dan harta karun terbang keluar dari penyimpanan harta karun. Sui Ying kemudian menunjuk ke depan, menyebabkan seutas riak memasuki tubuh Mo Chao. Meskipun Mo Chao ingin membela diri, dia tidak melakukannya dan membiarkan Sui Ying memeriksa tubuhnya. Setidaknya kamu tidak menyembunyikan apapun. Baru saat itulah Sui Ying mengambil alih harta karun itu dan memeriksanya sekali. Mo Chao memiliki total 2 harta rahasia yang tangguh. Sayang sekali keduanya hanya duduk di kelas 10. Sebenarnya, ini normal. Bagi sebagian besar ahli primal chaos, harta rahasia Dewa Kosmos yang kuat tidak berguna karena mereka tidak memiliki energi atau ranah untuk menggunakannya. Mereka bahkan mungkin didambakan oleh Dewa Kosmos lainnya. Oleh karena itu, wajar bagi para ahli untuk menjadi seperti Mo Chao. Namun demikian, mereka yang seperti Sui Ying adalah orang-orang yang luar biasa. Dia memiliki tombak Dewa Awan Scarlet, yang dia temukan. Klan penggemar bahkan ingin membelinya darinya. Dan manik-manik 5 fase adalah sesuatu yang disempurnakan oleh gurunya, Raja Awan Selatan. Gurunya mempercayai muridnya untuk mengamankan harta rahasia ini karena Sui Ying telah memahami teknik penyegelan 5 fase. Karena itu langsung diberikan. Dan barang-barang yang diberikan Raja Awan Selatan kepada muridnya, adalah sesuatu yang Raja percaya tidak ada Dewa Kosmos lain yang berani merebutnya. Bagaimanapun, Raja pernah bertarung dengan beberapa keberadaan yang tak tertandingi di masa lalu demi membangun fondasi agama suci Awan Selatan. Aku akan mengambil harta itu. Adapun kehidupan kecilmu, itu akan tergantung pada apakah Raja Pedang Langit bersedia menebusnya atau tidak. Sui Ying berkata, jika harganya terlalu rendah, aku hanya bisa membunuhmu ketika guruku memberi perintah. Saya mengerti, Mo Chao mengangguk. Dia mengerti bahwa kehidupan kecilnya sedang dinegosiasikan oleh Raja Pedang Langit dan Raja Awan Selatan sekarang. Jika harga penebusannya terlalu tinggi dan Sky Sword King tidak mau membayar, dia akan mati. Dan jika Sekte Pedang Langit tidak mau meringkuk di antara negosiasi kedua agama, dia akan mati. Duduk di belakang naga ajaib, Sui Ying menyegel seluruh Sekte Pedang Langit. Begitulah cara dia memblokade tempat itu. Dia tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang melihat dari jauh. Langit berubah dari siang ke malam. Dan akhirnya, dari malam ke siang lagi. Hahaha, kakak pedang langit, kamu tidak bisa disalahkan kali ini, dan hanya bisa menyalahkan keberuntunganmu. Keberuntungan datang untuk mendukung saya, dan bukan ketidakadilan bagi Anda untuk dikalahkan. Petik 2. Saya sama sekali tidak marah. Lagi pula, tidak ada yang memiliki suara untuk seorang pria kecil yang luar biasa untuk muncul. Petik 2. Dua kesadaran kolosal itu bentrok dan berdiskusi dari jauh. Mereka hampir menyelesaikan negosiasi. Kemajuan ke dalam 4 negara iblis hitam yang dipersiapkan oleh Sekte Pedang Langit untuk waktu yang lama akan berakhir segera setelah dimulai. Meskipun Raja Awan Selatan kuat, Raja Pedang Langit juga tidak lebih lemah. Selanjutnya, dia memiliki banyak ahli yang mendukungnya di belakang. Kali ini, dia mempersiapkan cukup banyak dan bahkan mengirim Yang Mulia Angin Berkobar, Fan Chuhu, Rain Dashwalker, dan para ahli lainnya. Ini hanyalah awal. Sekte Pedang Langit telah bersiap untuk perang panjang antara kedua belah pihak. Karena dalam keadaan normal, terlalu sulit bagi ahli tingkat 10 untuk memiliki celah yang cukup besar, dan mereka harus mengandalkan pengalaman mereka untuk bertarung dalam berbagai jenis pertempuran. Tapi, kali ini ketika Sui Ying keluar, dia secara terbuka menantang pihak lain. Dan banyak pendukung di belakang Sekte Pedang Langit tidak dapat menggantikan murid-muridnya untuk menerima tantangan. Oleh karena itu, Raja Pedang Langit hanya bisa mengakui kekalahan. Bukan hanya mengaku kalah.
Lebih jauh lagi, Raja Pedang Langit telah membuat pengorbanan yang cukup besar dalam konfrontasi dalam ranah bangsa kuno langit menjulang. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, Sui Ying kemungkinan akan terus memblokade kota-kota lain di Realm Heart Gridland dan terus memblokade sektenya. Dan Raja Awan Selatan jelas bahwa dia juga tidak bisa memaksa pihak lain terlalu jauh. Ada aturan tak tertulis di mana hanya murid di alam primal chaos yang akan bertarung satu sama lain, bukan mereka yang berada di level tertinggi. Namun demikian, jika satu pihak didorong hingga fondasinya terancam, maka raja sendiri dan keberadaan lain yang lebih mengerikan di belakangnya mungkin akan bertindak dan menghancurkan semua keramahan. Karena itu, seseorang tidak boleh terlalu serakah dan mendorong melampaui batas pihak lain. Langit berangsur-angsur menjadi cerah. Sui Ying yang duduk di punggung naga ajaib itu memandang ke seberang cakrawala. Ini hari kedua. Saya ingin tahu bagaimana negosiasinya? Beberapa saat kemudian, Sui Ying, semuanya telah selesai. Raja Pedang Langit bersedia menggunakan 8 miliar kristal kosmos dan 2 harta rahasia tingkat 10 yang dimiliki Mo Chao untuk menebus hidupnya. Lepaskan dia sekarang. Juga, misi Anda selesai. Anda bisa kembali sekarang. Tidak perlu tinggal di Firi Zhao Nation lebih lama lagi. Raja Awan Selatan ditransmisikan. Ya Guru, Sui Ying kemudian mengirimkan sebuah pemikiran. Dia melambaikan tangannya. Mo Chao laki-laki berjubah ungu itu muncul di sampingnya. Mo Chao melihat kekosongan di sekitarnya, naga hitam besar di depan dan Sui Ying yang sedang menatapnya sekarang. Ini adalah harta rahasiamu. Sui Ying melambaikan tangannya sebelum membuang 2 harta rahasia tingkat 10 itu. Kedua harta rahasia itu bernilai antara 1,5 miliar kristal kosmos. Dengan kata lain, kehidupan Mo Chao ditukar dengan total 6,5 miliar kristal kosmos. Ini adalah manfaat dari menangkap pihak lain hidup-hidup. Tentu saja, itu karena kekayaan Raja Pedang Langit cukup rata-rata. Jika itu adalah seseorang yang sekaya Raja Awan Selatan, musuh kemungkinan akan meminta harga yang lebih tinggi hanya untuk menebus ahli tingkat ke-10. Bagaimanapun, Raja Awan Selatan sangat kaya. Adapun Raja Pedang Langit, dia telah diperas oleh 2 negara kuno yang besar dan relatif kurang kaya. Pergi. Sui Ying duduk di belakang naga ajaib. Dengan perintah, naga ajaib itu berenang menjauh dan membuat terowongan ke dalam kehampaan. Mo Chao menghela nafas dalam hati saat dia melihat. Kali ini, Sekte Pedang Langit telah kehilangan banyak waktu. Tapi dia merayakan secara internal karena setidaknya dia selamat. Kali ini, misi Sekte Pedang Langit untuk maju ke 4 negara iblis hitam telah gagal tak lama setelah dimulai. Yang Mulia Blazewind dan yang lainnya di dalam istana Sekte Pedang Langit mengerti setelah melihat Mo Chao dibebaskan hidup-hidup, Sekte Pedang Langit telah selesai bernegosiasi dengan agama suci Awan Selatan. Kami tidak punya pilihan. Siapa yang mengira bahwa Ying San Sui Ying akan muncul, dan dia bahkan telah menguasai teknik penyegelan 5 fase. Mereka semua menghela nafas. Sui Ying hanya mengirimkan pesan ke Markis Kuming sebelum kembali ke ibu kota Awan Selatan. Di dalam tanah meditasi istana kerajaan, Southern Cloud King duduk bersila di atas rumput hitam. Di belakangnya ada danau dalam yang tertutup kabut putih. Dia saat ini tersenyum pada pemuda berjubah putih yang turun dari naga ajaib. Dia merasa senang. Dia bahkan bisa menyimpulkan bahwa muridnya Sui Ying telah melangkah ke alam Dewa Kosmos. Setelah Sui Ying memasuki alam Dewa Kosmos, kemungkinan besar dia akan mencapai kesuksesan besar dalam teknik penyegelan 5 fase. Pada saat itu, muridnya ini akan menjadi ahli terkuat kedua di negara Awan Selatan, dan ajudannya yang dapat diandalkan. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak ahli yang kuat di sisinya. Mereka yang benar-benar kuat biasanya akan bergabung dengan negara kuno. MN. Sui Ying terbang turun dari naga ajaib. Dia bisa melihat dengan sekilas bahwa ada sekelompok orang yang berdiri di samping gurunya, Raja Chun Yu, Raja Greedy Peng dan yang lainnya. Ada juga beberapa raja yang diberikan tingkat ke-10 dan murid pribadi. Mereka semua menunggu Sui Ying di sini. Ibu tua Ying San bahkan menyeringai, dia sangat senang. Dan murid keempat saudara Fu Ling Yun, saudara murid kelima Fu Ling Xiao tidak lagi iri. Mereka jelas bahwa mereka hanya akan tetap pada kekuatan tingkat ke-9 bahkan setelah guru mereka melakukan yang terbaik untuk mengasuh mereka. Dan saat ini, saudara murid junior mereka ini telah mencapai kekuatan yang jauh melampaui saudara murid senior Gong Liang Yi dan saudara murid senior Gos Li yang mereka sembah di masa lalu. Pada hari ini, nama Sui Ying telah menyebar ke seluruh tingkat yang lebih tinggi dari Realm Heart Gridland, menyebabkan banyak ahli mengarahkan perhatian mereka ke wilayah kecil di selatan negara kuno angin musim panas ini.
Adapun negara awan selatan, itu sudah menjadi topik hangat. Murid menyapa guru. Sue Ying berjalan dan membungkuk hormat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.